Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Aldana Widodo. Saya mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Atmajaya, Jakarta. Kali ini saya akan menganalisis pengaruh karakteristik karyawan terhadap pendapatan perusahaan berdasarkan dataset Sustainability Report perusahaan dalam sektor infrastruktur. Baik, untuk agenda kita pagi ini yaitu penjelasan tentang sektor infrastruktur sendiri, lalu penjelasan permasalahan yang ada, analisa terhadap permasalahan, solusi untuk permasalahan yang ada, dan juga kesimpulan. Kita mulai dari pembahasan mengenai infrastruktur itu sendiri. Sebenarnya sektor infrastruktur sendiri itu mencakup banyak hal ya, seperti subsektor energi, telekomunikasi, transportasi, konstruksi non-bangunan, jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Ini merupakan sektor-sektor yang membutuhkan utilisasi dan transportasi pada masa ini. Lalu untuk metode penelitian yang saya akan gunakan untuk analisis ini yaitu metode kausal komparatif. Ya, ini bertujuan untuk membandingkan data yang sudah ada untuk mencari sebab dan akibatnya, seperti itu. Lalu permasalahan yang ada yaitu disajikan dataset yang sudah ada, eee, seperti yang tertampil di layar ini, yaitu dengan jumlah total karyawan dan lain sebagainya, hingga nilai ekonomi yang dihasilkan. Nah, untuk kita melihat, karakteristik apakah berpengaruh terhadap pendapatan, kita bisa bandingkan mulai yang dari awal, yaitu jumlah total karyawan itu sendiri. Pada 2 tahun berturut-turut ini memang, dalam, keempat perusahaan United Tractor menempati urutan pertama dalam jumlah, karyawan, yaitu terbanyak sebesar 33.000 dalam tahun 2019 dan 29.000 dalam tahun 2020. Nah ini, jika kita lihat dari nilai ekonomi yang dihasilkan, seperti tidak berbanding lurus dengan jumlah karyawan yang dimiliki, seperti itu. Karena United Tractor mempunyai jumlah ekonomi yang lebih sedikit, paling sedikit di antara ketiga perusahaan lainnya. Lalu kita tinjau lebih lanjut, yaitu dari perekrutan karyawan baru di 2 tahun berturut-turut, kembali lagi United Tractor menempati urutan pertama. Dan juga jika kita lihat, untuk perbandingan turnover-nya, United Tractor mempunyai turnover yang, sedikit, namun tidak lebih sedikit di tahun 2019 karena waskita itu lebih sedikit. Jasa Marga mempunyai turnover yang lebih tinggi ya. Ini bisa menjadikan salah satu faktor bagaimana, pendapatan itu juga berpengaruh terhadap jumlah karyawan. Nah, kita akan coba analisis lebih lanjut, yaitu untuk rincian karyawan di 2 tahun 2019 dan 2020. Ya ini, rentang usia di bawah 30 dan usia 30 sampai 50 ini memang menjadi, usia yang banyak dipergunakan, tapi ya ini menjadi fenomena baru, yaitu dalam hal ini unit traktor meng-hire 112 di karyawan usia lebih dari 50 tahun. Nah, ini bisa jadi, menjadi sebuah fenomena apakah ini menjadikan biaya tambahan bagi, perusahaan untuk menggajinya seperti itu. Lalu kita bicara karakteristik, kita coba melihat melalui gender yang ada. Pekerja pria memang lebih banyak dalam, perusahaan di sektor infrastruktur karena mungkin pria lebih banyak berkutat di bagian operasional, sedangkan, wanita sendiri mungkin lebih banyak berkutat di, bagian administrasi ataupun, finance, seperti itu. Nah ini, untuk kita mempertajam analisis, kita bisa melihat dari, pendidikan terakhir karyawan, dari keempat, perusahaan tersebut memang lebih banyak pendidikan, SMP, SD, SMA. Maksudnya tidak sampai sarjana ini bisa menjadi salah satu faktor kalau memang, karyawan tersebut bukan di posisi-posisi strategis ataupun untuk memikirkan, seperti strategi-strategi perusahaan atau pengembangan bisnis, namun menjadi pelaksana seperti itu. Lalu solusinya yaitu dalam hal ini perusahaan internal HR lebih harus lebih banyak, melakukan people development ya, untuk mengembangkan karirnya seperti itu. Lalu kesimpulannya, eee, karakteristik karyawan itu berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, ya. Karena dalam, karyawan itu sendiri bisa menjadikan
sebuah perusahaan itu berkembang dan maju dan bisa mencapai tujuannya. Baik, sekiranya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.